JHT tidak bisa dicairkan ketika buruh ter-PHK, harus menunggu usia pensiun, maka buruh tidak punya pendapatan ketika dia ter-PHK. JHT adalah andalannya. Tidak masuk akal keputusan Menteri Tenaga Kerja ini. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Sobat Nami Satu Safa, kembali lagi bersama dengan kami untuk mengulas fakta-fakta perpolitikan dan juga informasi terkini di tanah air. Besok geruduk DPR, ribuan buruh bawa 8 tuntutan. Aksi damai bakal digelar ribuan buruh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada hari Selasa besok 8 Maret. Dalam mereka menyampaikan sejumlah tuntutan kepada DPR RI. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI Said Iqbal menuturkan ribuan buruh bakal menyampaikan 8 tuntutan dalam aksi damai yang dirangkai untuk memperingati Hari Perempuan Internasional atau International Women's Day. Masa aksi itu berasal dari berbagai organisasi seperti Serikat Buruh, Serikat Petani, Pekerja Rumah Tangga, hingga organisasi perempuan, ujar Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya kepada kantor berita politik RMOL Senin 7 Maret. Ketua Umum Partai Buruh ini menjelaskan Hari Perempuan Internasional merupakan bagian dari hari bersejarah perempuan pekerja yang memperjuangkan hak-haknya. Ini merujuk pada sejarah mogok kerja pada perempuan Rusia di tahun 1917, bertepatan dengan masa perang untuk menyuarakan tuntutan roti dan perdamaian. Menurut Said Iqbal, Hari Perempuan Internasional lahir dari rasa marah atas penindasan yang menimpa perempuan kelas pekerja di seluruh dunia. Bahkan hingga kini dia melihat penindasan terhadap perempuan kelas pekerja pun masih terus ada dalam beragam bentuk dan rupa. Di Indonesia, meningkatnya sistem kerja kontrak, outsourcing, dan juga atau alidaya, serta sistem kerja lepas lainnya masih menjadi salah satu masalah utama yang dihadapi oleh kelas pekerja, tidak terkecuali pekerja ataupun buruh perempuan. Akibat dari sistem kerja yang dipenuhi ketidakpastian dan kerentanan tersebut, Said Iqbal melihat ada ketidakpastian upah, tidak terjaminnya hak-hak dasar buruh, hingga berbagai hambatan dalam berserikat. Di tengah pandemi COVID-19, masalah-masalah itu pun kian bertambah berat. Maka dari itu, dalam aksi besok, Said Iqbal memastikan sejumlah poin yang akan disampaikan oleh kaum buruh untuk bisa ditindaklanjuti pemerintah. 8 poin itu diantaranya sebagai berikut: cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja beserta dengan berbagai aturan turunannya, cabut Permenaker nomor 2 tahun 2022, sahkan segera RUU TPKS menjadi undang-undang, disahkan segera RUU Perlindungan PRT. Berikutnya, pemerintah juga wajib melakukan kontrol harga sembako, kedaulatan pangan bagi rakyat, wujudkan reforma agraria, ratifikasi konvensi ILO nomor 183 dan 190, serta hadirkan ruang politik setara bagi perempuan. Puluhan massa gabungan peternak dan juga mahasiswa tagih janji Presiden Jokowi. Puluhan massa yang tergabung dalam paguyuban peternak rakyat Nusantara bersama dengan sejumlah mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah tempat di Jakarta pada Senin 11 Oktober kemarin. Aksi damai digelar mulai dari depan Istana Negara, Gedung DPR RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Sosial, Kantor PT Sharon Pokpan Indonesia, dan Kantor PT Japsa Comfit Indonesia. Mereka menggelar aksi menuntut janji Presiden Jokowi membenahi kelola tata niaga ayam, pedaging, dan juga petelur. Pasalnya, para peternak selama ini mengalami kerugian akibat tidak adanya tata niaga yang baik. Menurut Sekjen Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara, Katma Wijaya mengatakan pihaknya melakukan aksi damai yang digelar di Istana Negara, Gedung DPR RI, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kemensos, Kantor PT Sharon Pokpan Indonesia, CEPIN, dan Kantor PT Japfa Comfit Indonesia, Japfa. Aksi ini adalah aksi damai di mana meminta pemerintah untuk segera memperbaiki tata niaga ayam, ras, pedaging, dan telur, ujar Sekjen Perhimpunan Peternak Unggas Nusantara, Hatma Wijaya dalam keterangannya.
Hatma juga menyebut harga sarana pokok produksi peternakan ayam sangat tinggi, sementara harga jual ayam hidup dan telurnya murah. Akibatnya sangat merugikan peternak rakyat mandiri, pedaging, dan juga petelur. Dalam tuntutannya itu, mereka meminta agar Jokowi segera menerbitkan peraturan presiden yang memberikan perlindungan terhadap peternak UMKM. Massa juga meminta agar para menteri terkait segera melakukan langkah-langkah yang dibutuhkan. Antara lain menaikkan harga telur dan ayam sesuai dengan Permendak Nomor 7 Tahun 2020 tentang harga acuan pembelian di tingkat petani dan harga acuan penjualan di tingkat konsumen. Menegakkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2017 memberikan peranan kepada BUMN dan juga Badan Pangan Nasional untuk menstabilkan harga dan stok, melarang perusahaan integrator melakukan budidaya ayam broiler dan juga layer. Pandangan senada juga dikemukakan oleh Ketua Koperasi Peternak Kendal, Suwardi. Dia juga meminta pemerintah memberikan pemutihan atas utang peternak rakyat mandiri akibat imbas dari PPKM COVID-19. Dia juga meminta Komisi 4 DPR RI memanggil Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk segera menindaklanjuti arahan Jokowi yang disampaikan pada 15 September 2021 lalu. Kami juga mengusulkan agar dibentuk Kementerian Peternakan dan secepatnya menyediakan jagung sesuai dengan Permendak Nomor 7 Tahun 2020. Koperasi peternak mencatatkan kerugian mencapai 3,72 miliar rupiah sejak triwulan pertama tahun ini, tepatnya selama kenaikan harga jagung dan juga pakan. Hal ini disebabkan karena pemerintah tidak mampu menstabilkan harga jagung pakan yang menjadi komponen utama biaya produksi untuk peternak. Sementara itu, Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra mewakili mahasiswa meminta Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan segera menuntaskan polemik perunggasan nasional yang selama ini menimpa peternak rakyat mandiri dan masyarakat umum. Anggota DPR RI Komisi 4 fraksi Partai Golkar, Budi Setiawan juga mendukung aksi damai peternak unggas mandiri dan mahasiswa tersebut. Katanya, kami merespon keluhan peternak dan mahasiswa dan akan segera memanggil Menteri Pertanian untuk menjelaskan dan segera membantu penyelesaian persoalan peternak mandiri, sesuai dengan pertemuan Presiden dengan peternak kemarin. Pungkas Budi Setiawan. Pusat Kajian Peternakan Pangan Advokasi menilai aksi protes yang dilakukan oleh para peternak rakyat broiler tidak lepas dari anjloknya harga live bird atau ayam hidup dan juga telur konsumsi ayam layer. Sebelumnya diketahui aksi ini dilakukan di Istana Merdeka, DPR RI, Kementerian Pertanian, Kemensos, serta di beberapa kantor perusahaan swasta. Dari pantauan Pataka, harga live bird anjlok yang sejak bulan September 2021 menyentuh 16.000 sampai 17.000 per kilogram di tingkat peternak. Begitupun dengan harga telur yang mencapai 14.000 sampai 17.000 rupiah per kilogram. Harga tersebut jauh di bawah harga yang ditetapkan pemerintah dalam Permendak Nomor 7 Tahun 2020. Ketua Pataka sendiri, Ali Usman, mengatakan anjloknya harga live bird dan juga telur karena dari daya beli masyarakat menurun akibat PPKM yang berlevel di berbagai daerah terutama Jawa dan Bali. Banyak hotel, restoran, dan juga kantin ditutup, padahal sarapan dari pasar Horeca ini cukup tinggi. Selain pasar utama ayam karkas, segar, dan juga telur ayam diserap konsumen rumah tangga melalui pasar tradisional dan juga toko retail. Ujarnya dalam keterangan kepada redaksi Kompas Senin 11 Oktober. Dia juga menjelaskan kondisi harga ini dipicu oleh oversupply ayam broiler yang masih terjadi. Padahal faktanya, kata dia, Ditjen PKH Kementan masih melakukan kebijakan pengendalian di hulu. Berdasarkan surat edaran terbaru oleh Dirjen PKH pada bulan Oktober 2021, bahwa produksi Dog FS sebanyak 300,25 juta ekor, sedangkan kebutuhan sebanyak 212,67 juta ekor yang terjadi, potensi surplus sebesar 87,58 juta ekor. Sebenarnya banjirnya pasokan tersebut pada bulan Oktober tidak lepas dari dampak alokasi kuota impor GPS sebanyak 675.000 ekor pada tahun 2020. Meskipun realisasi kuota impor 2020 telah dikurangi sebanyak 31.000 ekor. Jumlah ayam oversupply sepanjang 2021 merupakan dampak kuota impor ayam GPS pada tahun 2020. Sebab ayam GPS menghasilkan ayam parent stock dan juga Dog FS. Jadi pemerintah harus cermat menghitung kebutuhan ayam di masyarakat, terutama di masa pandemi COVID-19.